僕がずっと前から思ってることを話そうか友達に戻れたらこれ以上はもう望まないさ君が Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Dwi Lestari dari STKIP PGRI Ponorogo dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan pada tanggal 26 Juli 1922. Chairil Anwar merupakan anak tunggal. Ayahnya bernama Toleh, mantan Bupati Kabupaten Indagiri, Riau, berasal dari Tai Barwah, 50 kota Sumatera Barat. Sedangkan ibunya bernama Saleha, berasal dari Situju, 50 kota. Dia masih punya pertalian persaudaraan dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama di Indonesia. Dia dibesarkan dalam keluarga yang cukup berantakan. Kedua ibu bapaknya bercerai dan ayahnya menikah lagi. Selepas perceraian itu, saat habis SMA, Chairil Anwar mengikuti ibunya pergi ke Jakarta. Chairil masuk sekolah HIS, sekolah dasar untuk orang-orang pribumi waktu penjajahan Belanda. Dia kemudian meneruskan pendidikannya di Mulo, sekolah menengah pertama untuk Hindia dan Belanda. Tetapi dia keluar dengan tidak tepat waktu, atau dia keluarnya itu tidak lulus. Dia mulai menulis sebagai orang remaja, tetapi tak satu pun puisi awalnya yang ditemukan. Pada usia 19 tahun, setelah perceraian orang tuanya itu, Chairil pindah dengan ibunya ke Jakarta, di mana dia berkenalan dengan dunia sastra. Meskipun pendidikannya tak selesai, Chairil menguasai bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan juga bahasa Belanda. Dia mengisi jam-jamnya dengan membaca karya-karya dari pengarang yang ternama, pengarang-pengarang yang internasional. Penulis-penulis ini sangat mempengaruhi tulisannya dan secara tidak langsung mempengaruhi puisi tatanan kasusastraan Indonesia. Semasa kecilnya di Medan, Chairil sangat dekat dengan neneknya. Keakraban ini begitu memberi kesan hidup kepada Chairil Anwar. Dalam hidupnya yang amat jarang berduka. Salah satu kepedihannya adalah saat neneknya meninggal dunia. Nama Chairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan tulisannya di majalah Lisan pada tahun 1942. Pada saat itu, dia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi-puisinya yang dia tulis merujuk pada kematian. Chairil ketika menjadi penyair radio di Jepang, di Jakarta dia jatuh cinta pada Sri Ayati. Akan tetapi hingga akhirnya hayatnya Chairil tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Puisi-puisinya beredar di atas kertas murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Semua tulisannya yang asli, modifikasi, atau yang diduga diciplak, dikompilasi dalam 3 buku. Deru Campur Debu pada tahun 1949, Kerikil Tajam yang terampas dan yang putus pada tahun 1949, dan 3 Menguak Takdir pada tahun 1950. Kumpulan puisi dengan Asrul Sani dan Rifan Apin
Beliau juga menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno yang merefleksikan dukungannya pada Bung Karno untuk terus mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Bahkan sajaknya yang berjudul Aku dan Diponegoro juga banyak diapresiasi orang sebagai sajak perjuangan. Kata aku binatang jalan dalam sajak. Aku diapresiasi sebagai dorongan kata Hari Rakyat Indonesia untuk bebas merdeka. Chairil Anwar yang dikenal sebagai si binatang jalan dalam karyanya berjudul Aku adalah pelopor angkatan 45 yang menciptakan tren baru dalam pemakaian kata dalam berpuisi yang terkesan sangat lugas, solid, dan kuat. Dia bersama Asrul Sani dan Rifan Apin melopori puisi modern Indonesia. Selain menulis puisi, beliau juga menerjemahkan karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia. Dia juga pernah menjadi redaktur Ruang Budaya Siasat Gelanggang dan Gema Suasana. Dia juga mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka pada tahun 1946. Vitalis puisi dari Chairil tidak pernah diimbangi kondisi fisiknya yang bertambah lemah akibat gaya hidupnya yang semeraut. Sebelum dia bisa menginjak usia 27 tahun, dia sudah terkena sejumlah penyakit. Chairil Anwar meninggal dalam usia muda karena terkena penyakit TBC. Dia dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Hari meninggalnya juga diperingati sebagai Hari Chairil Anwar. Karya-karya tentang Chairil Anwar meliputi 1. Chairil Anwar memperingati hari 28 April 1949 diselenggarakan oleh Bagian Kesenian Jawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Pajajaran dan Kebudayaan, Jakarta 1953. Yang kedua, Bon S. Sumarji, Chairil Anwar, The Poet and His Life, Den Haag, Martinus Nijhoff pada tahun 1972. Yang ketiga, Abdul Qadir Bakar, Sekelumit Pembicaraan tentang Penyair Chairil Anwar. Ujung Pandang, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Sastra, Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin 1974. Yang keempat, SUS Nababan, A Linguistic Analysis of the Poetry of Amir Hamzah and Chairil Anwar, New York 1976. Dan yang terakhir, Arif Budiman, Chairil Anwar, Sebuah Pertemuan, Jakarta, Pustaka Jawa 1976. Karya yang monumental dari Chairil Anwar yaitu yang pertama Aku, kedua Derai-Derai Cemara, yang ketiga Diponegoro, yang keempat Karawang Bekasi, yang kelima Sia-Sia, yang keenam Senja di Pelabuhan Kecil, dan yang terakhir adalah Doa. Alasan saya mengidolakan sastrawan Chairil Anwar yaitu karena perjuangan cintanya yang tak pernah menyerah dan juga kasih sayangnya kepada ibunya yang tak terbatas, dan yang terakhir karya-karyanya beliau sangat menginspirasi bagi banyak masyarakat. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 一日満喫してました別に君の